Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji beserta guru pamong. Perkenalkan, nama saya M. Arif Andrianto dengan nomor PPG 2016 9846 4492. Pada saat ini saya mengajar di SMK Negeri 2 Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat ini juga saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 jurusan Teknik Otomotif di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan hari ini, pada tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi kegiatan yaitu uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya akan memulai proses praktik pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Bapak boleh tes semangatnya? Boleh. Kita yel-yel sebentar ya sebelum kita mulai pembelajaran ya. Baik ya. SMK. Bisa. SMK. Hebat. TBSM. Jaya. Baik, tepuk tangan buat kalian semua pada hari ini. Bapak sudah lihat semangatnya, artinya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, supaya aktivitas kita pada hari diberikan kelancaran, Bapak minta untuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Baik, silakan Ardian sebagai ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ardian. Baik ya, yang tidak hadir pada hari ini siapa? Ya, yang namanya Bapak panggil silakan angkat tangan. Bapak presensi terlebih dahulu. Aldo Syaputra. Oke. Arafat. Ardian. Hadir. Heli Sandra. Gunawan. David. Niken. Virgo Susanto. Ilham. Fauzan. Vino. Hadir semua ya. Baik ya, alhamdulillah kalau hadir semua pada hari ini artinya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Baik. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan materi sistem rem mekanik sepeda motor ya. Tapi sebelum kita ke materi ini, Bapak akan mencoba mengulas kembali pembelajaran sebelumnya ya. Bapak ingin menguji daya ingat kalian. Apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya ya? Coba silakan yang tahu angkat tangan ya. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ya, silakan Aldo. Sistem rem hidrolik, Pak. Sistem hidrolik sepeda motor ya, betul ya? Betul. Iya. Sekarang Bapak tanya lagi, siapa yang tahu fungsi dari sistem hidrolik sepeda motor tersebut? Arafat. Untuk menghentikan laju kendaraan. Ada lagi? Untuk memperlambat laju kendaraan. Inilah fungsi secara umum sistem rem hidrolik ataupun sistem rem mekanik ya, untuk memperlambat dan menghentikan laju kendaraan ya. Nah, sekarang kalian bayangkan secara bersama-sama ya, ketika di perjalanan kalian mengendarai sepeda motor, tiba-tiba rem mekanik atau rem tromol kalian tidak berfungsi ya, maka apa yang terjadi? Tabrakan, kecelakaan ya. Maka yang paling penting adalah faktor keamanan kalian dalam berkendara akan terganggu. Maka dari itu kita akan mempelajari sistem rem mekanik sepeda motor. Dengan tujuan apa? Dengan maksud apa di sini? Supaya kalian tahu komponen apa yang menyebabkan permasalahan tersebut ya. Dengan otomatis kalian bisa tahu cara memperbaiki rem yang bermasalah tersebut ya. Bisa ya? Kita lanjutkannya. Oke, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik ya, terlihat ya tujuan pembelajarannya. Heli, apakah terlihat? Terlihat ya. Ini Bapak ada 3 tujuan pembelajaran kita. Inilah yang harus kalian capai pada hari ini.
Yang pertama, peserta didik dapat menentukan komponen-komponen dan prinsip kerja sistem rem mekanik sepeda motor melalui kegiatan diskusi dan praktikum dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis gangguan pada sistem rem mekanik sepeda motor beserta penyebabnya ya, melalui kegiatan diskusi dan praktikum dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melaksanakan perawatan berkala sistem rem mekanik sepeda motor melalui kegiatan praktik di laboratorium dengan benar. Nanti kalian akan dihadapkan pada suatu permasalahan yang biasanya terjadi pada rem mekanik atau rem tromol. Nanti kalian berdiskusi ya, praktikum untuk menganalisis permasalahan dan penyebabnya. Dan terakhir kalian akan mencoba memperbaiki ya. Jika rem tersebut bermasalah, bagaimana kelompok kalian dalam mengatasi permasalahan tersebut? Contoh, misal remnya tidak pakem menjadi pakem kembali ya. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Bisa ya. Oke, kalau bisa Bapak akan memberikan patokan dalam penilaian ya. Di sini kita akan mempelajari sesuatu hal atau materi sistem rem mekanik pembelajaran kita pada hari ini dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya. Problem based learning itu pembelajaran berbasis masalah ya. Penilaian yang Bapak berikan ada 3 ya. Yang pertama, penilaian sikap. Itu Bapak nilai dari kegiatan kita di awal sampai akhir pembelajaran ya. Bagaimana rasa tanggung jawab kalian ketika praktik, alat-alatnya dikembalikan atau tidak ya, bagaimana sikap kalian memperhatikan guru atau tidak, seperti itu ya. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Di sini penilaian keterampilan bagaimana kalian aktif tidak dalam diskusi, aktif tidak dalam praktik, bagaimana kelompok kalian bisa tidak memperbaiki rem tersebut ya. Dan terakhir, penilaian pengetahuan. Itu nanti di akhir pembelajaran Bapak berikan soal pengetahuan, kita mengerjakan melalui handphone. Bapak berikan link Google Formnya ya. Kemarin Bapak berikan di WA ya, beritahu di WA bahwa silakan membawa handphone, betul ya? Iya, nanti handphone itu hanya digunakan untuk kalian mencari referensi dan mengerjakan soal. Jangan digunakan untuk hal lain. Jika kedapatan, Vino ya, perhatikan Bapak ya. Jika kedapatan menggunakan HP untuk hal lain, Bapak sita HP-nya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita di sini Bapak telah menyediakan sebuah permasalahan nih ya pada sistem rem mekanik sepeda motor. Kita amati secara bersama-sama dan menurut kalian ini permasalahannya apa? Oke, sebelumnya Bapak minta tolong kepada Heli ya, coba dibacakan pengantarnya. Lanjut sepeda motor tersebut tidak bisa berhenti padahal sudah dibuka. Iya ya, itu pengantarnya. Kita saksikan videonya secara bersama-sama. Oke ya, kita perhatikan. Oke, Bapak coba putar sekali lagi ya supaya lebih paham. Nah, ini motor sudah jalan, saya rem, tetap jalan ya sahabat teknik, bisa dilihat, dan rem belakangnya sudah mentok. Itu link YouTube-nya ya kalau kamu mau lihat video tersebut secara lengkap. Nah ya, setelah kalian mengamati video permasalahan pada sistem rem mekanik, ini Bapak ada pertanyaan ya. Baik, yang pertama, apa yang Anda bisa jelaskan dari video tersebut? Pak, Ardian, silakan. laju kendaraan tidak bisa berhenti Pak, padahal handle remnya sudah ditekan. Betul nak ya, semuanya sudah menyaksikan tadi ya. Laju kendaraan itu tidak bisa berhenti padahal kita sudah menekan handle-nya ya. Baik, selanjutnya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya Pak, Ya, silakan. remnya belum Pak. Kemungkinan remnya blong. Ada lagi? Ayo Ferry, kenapa? Rem tidak pakem. Tidak pakem ya. Rem blong dan rem tidak pakem itu mungkin perkiraan dari kalian masing-masing ya, menyebabkan laju kendaraan tidak terhenti karena remnya blong dan remnya tidak pakem ya. Sekarang terakhir, apa yang menyebabkan permasalahan tersebut? Ada yang tahu? Kurangnya perawatan. Kurangnya perawatan dari pengendara tersebut ya. Maka dari ini kita akan melaksanakan ya pembelajaran dengan kegiatan yang pertama, yaitu menentukan dulu permasalahan apa yang terjadi tadi ya, dan sekaligus menganalisis ya, menganalisis penyebabnya ya lewat praktikum. Dan terakhir, nanti kalian akan laksanakan perawatan ataupun perbaikan untuk mengembalikan
fungsi dari rem tersebut ya. Bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, bisa kita lanjutkan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, baik ya. Pada hari ini juga kita akan melaksanakan 3 tahapan kegiatan. Yang pertama diskusi. Nanti kalian Bapak bentuk 3 kelompok ya. Silakan berdiskusi menggunakan referensi, cari referensi tentang permasalahan apa yang terjadi. Selanjutnya lanjutkan dengan praktikum. Praktikum untuk mendapatkan penjelasan dari pemecahan masalah. Rem blong itu disebabkan karena apa? Kalian silakan praktikum. Ya, masing-masing kelompok pasti mendapatkan penyebab yang berbeda-beda mungkin ya, ataupun bisa sama. Ya, dan terakhir nanti kalian akan laksanakan presentasi ya, menyajikan hasil dari kegiatan kalian, hasil dari analisis kalian dalam memecahkan permasalahan ya. Baik, Bapak akan membuat kelompok diskusinya ya. Yang pertama kelompok 1 bisa dilihat ini ya. Kelompok 1 Aldo Virgo Vino Gunawan Ilham, mana orangnya? Angkat tangan. Ya, nanti kalian kelompok 1 ya. Oke, kelompok 2 David Arafat Arido Niken Periansa, mana orangnya? Silakan ke tangan. Nah, ini kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3 Ardian Haikal Heli Lekat dan Fauzan, mana orangnya? Silakan tangan. Siap ya. Sudah jelas ya? Silakan dibuat kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, baik ya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Bapak cek terlebih dahulu kelompok 1 yang mana? Angkat tangan. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke ya, sudah siap ya. Baik, di sini Bapak akan membagikan LKPD, bahan ajar dan buku teks ya. Silakan kalian cermati, baca LKPD dan bahan ajarnya. Bapak akan berikan waktu selama 5 menit ya untuk membaca bahan ajar dan LKPD. Nanti silakan kalian tanyakan apabila ada hal yang perlu kalian tanyakan. Bisa dipahami ya? Baik, silakan kelompok 1. Ini LKPD, buku teks dan bahan ajar. Kelompok 2 LKPD, bahan ajar dan buku teks. Silakan dipegang. Kelompok 3 ya. Baik ya, sudah menerima semuanya ya. Betul ya. Silakan kalian baca terlebih dahulu bahan ajarnya. Itu isinya tentang dasar-dasar dari sistem rem mekanik sepeda motor ya. Karena kita harus mencapai tujuan pembelajaran kita tadi supaya kalian tahu komponen-komponen dan prinsip kerja rem mekanik sepeda motor ya. Bahan ajar ya. Bahan ajar ya. Ya dibaca semuanya ya. Nanti ditanyakan kalau ada yang perlu ditanyakan ya. Baik, apakah sudah selesai membacanya? Sudah. Sudah semua? Sudah ya? Kelompok 1 sudah ya? Sudah. Oke, kelompok 2? Sudah selesai ya? Kelompok 3? Oke, kalau sudah selesai, baik Bapak berikan kesempatan jika ada yang perlu ditanyakan. Oke, Arido silakan. Maksud dari prinsip kerja rem mekanik sepeda motor itu apa? Bagus. Ya, maksud prinsip kerja rem mekanik sepeda motor itu apa? Ya, maksud di sini prinsip kerja itu bagaimana cara kerja dari rem mekanik tersebut hingga motor tersebut bisa berhenti atau diperlambat ya. Jadi prinsipnya adalah ketika kita menginjak pedal ataupun menekan handle, itu nanti batang penghubung atau tuas penghubung akan menarik tuas penggerak rem ya. Tuas penggerak rem itu akan terhubung oleh pivot pin. Kalau kalian buka tromolnya nanti ada pivot pin ya. Pivot pin akan mengembang sehingga sepatu rem dan kampas rem akan mengembang juga ya. Sehingga kampas rem akan bergesekan dengan tromol ya. Karena gesekan itulah yang menyebabkan laju kendaraan bisa diperlambat ataupun bisa diberhentikan ya. Ketika kita melepas tekanan kita pada handle atau injakan pada pedal kita lepas, maka tidak akan ada lagi gesekan antara kampas dan tromol. Karena apa? Karena pegas pengembali akan mengembalikan sepatu rem dan kampas ke posisi semula ya. Bisa dipahami hari itu? Bisa ya? Yang lain bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjut dengan diskusi pada kesempatan hari ini ya. Silakan kalian berdiskusi menentukan permasalahan apa yang terjadi ya.
permasalahan apa yang terjadi ketika kalian mengamati video permasalahan pada rem mekanik tadi, ya. Silakan kalian tentukan berdasarkan kelompoknya masing-masing, gunakan bahan ajar boleh ataupun buku teks untuk kalian mendapatkan jawaban permasalahan apa itu. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa silakan Bapak beri waktu selama 5 menit untuk mencari referensinya di buku teks dan bahan ajar. Silakan. Oke, ngerti ya kelompok 1 ya? Tentukan permasalahan apa yang terjadi tadi, ya. Misalnya remnya apa blong atau tidak pakem atau masalah lain, ya, bisa dimengerti ya. Oke, kelompok 2, tentukan saja permasalahannya, ya. Ataupun kalau kalian ingin mencari penyebab, silakan kalian cari di buku teks ataupun bahan ajar. Ini hanya bersifat sementara, nanti untuk penjelasannya kita lakukan praktikum, ya. Bisa dimengerti ya. Oke, kelompok 3, ya, gunakan bahan ajar. Di sini ada kan? Iya, Tuh. Pak. Mana? Coba dibuka bahan ajarnya ya. Oke ya. Komponennya dibaca ataupun penyebabnya apa ataupun permasalahannya itu seperti apa. Oke ya. Silakan berdiskusi. Diskusi kita sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sekarang Bapak tanya terlebih dahulu. Menurut kelompok 2 permasalahan apa yang terjadi? Rem blong juga. Selanjutnya kelompok terakhir, permasalahan apa yang terjadi? Kelompok 3? Rem blong juga, ya. Oke, baik, kalau sudah kita akan lanjutkan dengan praktikum. Tujuan praktikum ini kalian akan mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan tersebut, mengenai penyebab dari permasalahan tersebut, sekaligus kalian akan mencoba memperbaiki jika ada komponen yang mengalami kerusakan, ya, hingga didapatkan pada kesimpulan yaitu remnya berfungsi kembali, ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau bisa dipahami, Bapak akan arahkan di kelompok 1 nanti akan bekerja atau praktik di motor Yamaha Mio. Nanti silakan selidiki permasalahan apa dan penyebabnya. Kelompok 2 di Yamaha Xeon, kelompok 3 di Yamaha Jupiter, ya. Alat dan bahan ada di toolbox, silakan kalian periksa, dan jangan lupa setelah kalian praktik selesai, tolong dirapikan kembali kunci-kuncinya, ya, termasuk lantainya silakan dibersihkan kembali. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau tidak pertanyaan silakan kalian menuju ke posnya masing-masing. Oke, kelompok 1 sudah siap ya? Tadi permasalahannya apa? Rem blong ya. Coba ditekan pedalnya, ya. Itu terlihat pedalnya sudah terlalu dalam jaraknya ya. Betul ya? Oke. Nah, itu indikasi, merupakan salah satu indikasi bahwa rem tersebut blong. Bisa kita lihat dari handle-nya. Ketika sudah terlalu dalam jaraknya, itu bisa mengindikasikan bahwa rem blong, ya. Baik, silakan kalian periksa komponen-komponen yang lain, ya. Ini adalah tuas penggerak rem tuh, Virgo dan yang lainnya ya. Di sini bisa kalian mengecek keausan dari kampas rem ya. Ini ada tanda segitiga dan tanda segitiga. Tanda segitiga ini menunjukkan bahwa apabila segitiga ini bertemu segitiga ketika kita tekan ke sini, maka bisa dikatakan kampasnya sudah tipis, sudah aus ya, Virgo ya. Ya, apabila segitiga ini belum mencapai tanda segitiga ini, berarti kampas remnya bisa dikatakan masih dalam kondisi tebal ya. Coba dicek dulu. Sudah belum? Belum ya, artinya kampasnya masih bagus, masih dalam kondisi baik ya. Yang selanjutnya silakan kalian cermati seluruh komponen mengapa rem tersebut bisa blong ya. Mungkin bisa dicek dalamnya ya. Oke, dilanjutkan, nanti Bapak akan lihat hasilnya apakah rem tersebut bisa berfungsi kembali ya. Oke, sebelumnya Bapak cek dulu, tanya dulu pada kelompok berapa nih? Kelompok 1 ya. Bapak cek komponennya, handle rem, yang mana handle rem? Itu ya. Oke, selanjutnya tuas penggerak rem, bisa ditunjukkan yang mana tuas penggerak rem? Tuas penggerak rem. Ayo, baca tak bahan ajar tadi? Baca, Pak. Yang mana tuas penggerak rem? Ini. Yang ini ya, betul ya. Terus tuas penghubung atau batang penghubung? Iya, betul ya. Kampas rem? Di dalam ya. Oke, bagus. Nanti selidiki yang lain, tolong aktif ya. Ya, Virgo, Vino dan lain-lainnya. Oke, kelompok 2. Rem blong ya? Sudah diselidiki pedalnya? Ya, terlalu dalam ya. Oke.
Selanjutnya coba kalian cek masing-masing komponen. Tuas penggerak rem yang mana? Tuas penggerak. Terus enggak. Ya, betul ya, tuas penggerak rem. Coba Bapak tuh. Tuas penggerak rem yang ini ya. Kalau tuas penghubung, batang penghubung? Ini, Pak. Iya, batang penghubung sebelah sini. Selanjutnya kelompok 3, remnya belum? Belum, Atau Pak. tidak? Oke, jadi berdasarkan analisis kalian melalui diskusi, betul ya? Rem belum. Apa yang menyebabkan rem belum? Sudah bisa dipastikan belum? Belum ya? Karena belum dicek. Karena belum kalian bongkar. Oke, sekarang Bapak tanya terlebih dahulu. Pedal rem mana? Pedal rem. Ya, yang itu. Tuas penggerak rem. Iya, tuas penggerak rem yang itu ya. Oke, silakan lanjutkan dibongkar semua, diperbaiki ya sampai rem tersebut bisa berfungsi kembali. Baik, oke, silakan dibuka semua ya. Dilepas semua, dicek dalam-dalamnya ya. Ya. Oke, sudah selesai nih kelompok 1 nih. Oh, cepat ya. Coba diukur tuh. Sini tuh. Aduh. Nah, coba pegang ini. Bapak tunjukkan caranya. Ya. Jadi ini harus ditekan. Jaraknya jadi berapa? 20 meter, 15 sampai 20. Silakan disetel. Nah, kesimpulannya berapa tadi? Berapa penyetelannya? Coba Aldo. 15 sampai 20. 10. Apa? 15. Iya. Oke ya. Berarti 15 mm menurut kalian ya. Oke. Coba Bapak lihat kondisi remnya. Pakem atau tidak? Coba diputar Sudah ya. Baik, sudah cukup baik ya. Artinya remnya sudah berfungsi kembali. Kalau boleh silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan dirapikan kembali ya. Dirapikan kembali alat dan bahannya. Ini 0 ya. Nah, ini 0. Nah, coba ditekan. Berapa maksimalnya tadi? Menurut kalian berapa jaraknya? 15 sampai 20. Coba di setel. Berapa coba? Berapa itu? Ini Itu 0. Itu ditekan. Coba ditekan. Nah, itu berapa tuh? 20. 35. Hah? 30 berapa sih? 25 tuh. 25 berarti lewat. Ya, silakan diatur lagi. Minimal kita sampai 20. Jangan sampai dia lewat batas. Kencing enggak? Oke, berapa hasilnya? Di bawah 2 mm. Di bawah 2 mm. 1,3 Bapak cek terlebih dahulu. 1 ya. 0,1 belum 2 ya. 1,3 ya betul. Artinya kampasnya sudah tipis, sudah layak diganti ya. Oke, silakan. Selanjutnya diameter tromol coba. Oke, dibaca. Spek kita 110/111 ya, lewat dari 120 ini, Pak. 120. 121, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 128,5. 128,3. Coba Bapak lihat, ini 12 ya, 120 belum nyentuh 13 ya, 100 belum menyentuh 129 ya, 128,3. Oke, sudah cukup bagus pengukurannya. Sekarang kesimpulannya apa diameternya? Kondisinya tidak baik, tidak bagus ya. Maka coba kita bersihkan terlebih dahulu aja ya. Kelompok 2 sudah. Coba diukur. Coba diukur. Satu Ya. Sudah berapa nih? Ini 0 ya. 0. Kita anggap ini 0, berarti dia harus ke 3 ini. 3. 5, 10, 15, 20 di 4. Oh, ini. Nah, itu cukup. Oke ya, sudah cukup ya. Coba kita buktikan dengan pengirimannya. Oke, sekali lagi.
Sudah cukup baik, silakan kembali ke posisinya masing-masing. Coba silakan diputar rodanya, selanjutnya di rem. Oke, sekali lagi. Oke ya, baik ya, sudah cukup baik. Silakan dirapikan kembali. Alat dan bahannya dirapikan kembali. Oke ya, baik. Kalau sudah praktik semua, Bapak harap kalian selesaikan LKPD-nya. Bapak beri waktu 5 menit untuk menulis kesimpulan, silakan. Oke, kelompok 2 sudah ditulis. Oke, kelompok 2 kampas rem, tromol, tuas rem. Itu yang kalian periksa tadi ya. Oke, kesimpulan? Sudah, oke, siap. Kelompok 3. Oke, kampas rem sudah, tromol sudah, handle rem sudah. Oke, bagus. Hasil pemeriksaan gimana? Komponen apa komponen yang kalian periksa pertama? Handle rem. Ya, hasil pemeriksaannya apa? Belum. Nah, tidak baik. Hasil pemeriksaannya disetel ya. Terus apa lagi kalian periksa? Tuasnya tadi periksa tak? Sobat. Nah, kondisinya kayak mana? Bagus. Oke, sudah cukup ya. Bapak rasa sudah cukup. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah selesai dibuat kesimpulan? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah siap untuk menyajikan hasilnya? Kelompok 3 untuk menyajikan hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil perawatan dan hasil kesimpulan dari kelompok kami. Yaitu hasil perawatannya, komponen yang pertama kampas rem, hasil pemeriksaan sudah aus, tindakan perawatan diganti. Komponen kedua tromol, hasil pemeriksaan sudah tidak baik, tindakan perawatan cuma dibersihkan. Komponen nomor 3 handle rem, hasil pemeriksaan terlalu dalam, tindakan perawatan disetel. Baik. Dan simpulan, setelah kami mengamati video permasalahan rem mekanik sepeda motor, kami menganalisis permasalahan itu adalah rem blong. Setelah kelompok kami melakukan praktikum pada motor Jupiter Z, ditemukan bahwa penyebab rem blong adalah kampas rem sudah aus, kondisi trombol sudah tidak baik, jarak tuas rem terlalu dalam. Maka dari itu kami melakukan perbaikan, diantaranya mengganti kampas rem, membersihkan trombol, menyetel jarak main bebas rem 15 mm, rem trombol pun berfungsi kembali. Iya, rem berfungsi kembali. Bagus ya, hasil kerja yang baik. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih, silakan duduk. Baik ya. Tadi kita sudah melaksanakan semua kegiatan pada hari ini ya. Ya. Kalian tadi sudah melaksanakan diskusi ya, sudah melaksanakan praktikum. Bagaimana hasilnya? Puas? Puas ya. Mungkin kalian semua sudah puas karena kalian bisa mengembalikan kembali fungsi dari rem tadi, yang mana remnya blong menjadi berfungsi kembali ya. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis kegiatan pada hari ini ya. Dari seluruh serangkaian kegiatan yang kalian lakukan, mulai dari kalian mengamati video tentang permasalahan kan, betul ya? Terus kalian membaca bahan ajar untuk mengkaji teori dasar kalian mengenai rem mekanik sepeda motor. Selanjutnya kalian lakukan diskusi secara berkelompok, mencari referensi melalui bahan ajar dan buku teks. Didapatkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah rem blong, betul ya? Selanjutnya kalian lakukan praktikum untuk mencari penyebab, mencari penjelasan agar kalian dapat memecahkan permasalahan tadi. Mengapa kok rem tersebut bisa blong ya? Ternyata ada beberapa komponen yang menyebabkan rem tersebut blong ya, betul ya, setelah kalian melakukan praktikum. Yang pertama itu kampas rem. Sudah kalian periksa ketebalannya di bawah 2 mm, maka bisa kita katakan bahwa kampas rem tersebut sudah tipis, layak diganti. Selanjutnya pemeriksaan tromol. Tadi kelompok 3 Bapak lihat sudah mengukur, begitupun juga dengan kelompok 2 ya. Didapatkan bahwa hasilnya tadi apa? Kelompok 3 Terlalu jauh ya, melewati batas speknya 110/111. Tadi 127 ya. Ternyata tromolnya sudah tidak baik kondisinya. Selanjutnya pemeriksaan tuas penggerak rem ya.
tuas penggerak rem diperiksa. Kita bisa melihat tuas penggerak rem itu ya, di situ ada indikator keausan kampas. Selanjutnya periksa jarak main bebas handle rim. Salah satu indikasi rem blong adalah handle rim atau pedal rim. Ketika terlalu jauh, terlalu dalam jaraknya, maka bisa dikatakan rem tersebut bermasalah, seperti rem blong. Sudah kalian setel tadi ya? Sesuai speknya antara 15 sampai 20 mm. Ada yang 15, ada yang 20 ya. Baik, yang penting itu tidak melewati batas spek. Baik, sudah bagus sekali. Terakhir pemeriksaan pivot pin. Pivot pin itu ada di dalam tromol untuk menggerakkan, mengembangkan sepatu rim. Ya, tujuannya dilumasi supaya tidak seret. Ya, sudah dilumasi belum? Sudah, oke. Nah, itu ya perawatan yang kalian lakukan: mengganti kampas, bersihkan tromol, mengganti tuas penggerak rem, menyetel jarak main bebas, spesifikasi 20 mm, ya, 15 sampai 20, oke. Melumasi pivot pin, ya. Itu analisis dari Bapak terhadap permasalahan tadi. Rem blong penyebabnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, seperti yang kalian sampaikan tadi, ya. Baik, sini Bapak akan mengevaluasi kegiatan kalian, ya, dari awal hingga kalian presentasi, ya. Sudah Bapak nilai keterampilan kalian, baik dalam praktik tadi, ya, baik dalam diskusi maupun dalam presentasi. Bapak amati bahwa untuk keaktifan kalian dalam diskusi dan praktik sudah cukup baik, ya. Tadi ada satu kelompok yang menurut Bapak salah penerapan, ya. Walaupun akhirnya rem tersebut bisa berfungsi, tapi di sini kita melakukan perawatan sistem rem mekanik, perawatan, ya. Maka ya wajib harus diperiksa, ya. Kelompok 1, ya, jelas ya. Kelompok 1 hanya melihat posisi kampasnya melalui tuas penggerak rem. Jadi tadi hasilnya masih tebal, jadi tidak diperiksanya kembali, ya. Padahal tujuan kita perawatan tersebut adalah memeriksa. Ya, walaupun posisi kampasnya masih tebal, kita harus periksa, siapa tahu ada kotoran. Ya, kotoran tersebut bisa mengakibatkan masalah lain seperti rem tersebut berbunyi, ya. Oke, itu tadi kegiatan kita pada hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah cukup jelas? Kira-kira sudah bisa ya menganalisis permasalahan? Bisa. Untuk kedepannya nanti kita menganalisis permasalahan-permasalahan lain pada sistem rem mekanik sepeda motor, ya. Baik. LKPD, bahan ajar, dan buku teks silakan dikumpulkan. Kursinya diatur kembali. Sembari Bapak menilai LKPD. Oke ya, sudah duduk sesuai dengan tempatnya ya. Sudah dirapikan kembali. Bapak akan mengumumkan siapa kelompok terbaik melalui LKPD ya. Kelompok 1 nilainya 85. Kelompok 2 83. Kelompok 3 88. Berarti yang baik adalah kelompok 3. Kita bertepuk tangan buat kelompok 3. Bapak akan memberikan soal tes pengetahuan ya. Itu ada 5 soal pilihan ganda melalui handphone. Bapak akan berikan linknya melalui grup WA. Oke, silakan dicek di grup WA kita. Sudah terkirim, Ardian? Sudah, Pak. Apakah ada yang sudah selesai, Nak? Sudah, Pak. Kalau sudah selesai, kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Baik ya. Jadi kalau Bapak bisa bilang komponen rem mekanik itu harus kalian tahu, ya. Dari kegiatan kita 90 menit ya, mulai dari kalian mengamati permasalahan, ya, mendapatkan bahan ajar, kalian baca bahan ajar tersebut. Kalian berdiskusi menentukan permasalahan yang terjadi, menganalisis penyebab terhadap permasalahan tersebut, sekaligus kalian mempraktekkan bagaimana langkah kalian dalam membenarkan atau mengembalikan fungsi dari rem yang mana tadi blong menjadi tidak blong kembali, ya. Oke, kita simpulkan kegiatan kita pada hari ini secara bersama-sama. Baik ya, komponen rem mekanik itu harus kalian tahu. Oke, yang pertama coba Virgo. Pedal rem, oke, pedal atau handle, ya. Kedua, Aldo. Batang penghubung, Bang. Batang penghubung atau tuas penghubung, ya. Selanjutnya Fauzan Kamil.
Tuas penggerak rem, Pak. Tuas penggerak rem. Selanjutnya Pivot pin, Pak. apa? Pivot pin. Pivot pin ya untuk mengembangkan sepatu rem. Selanjutnya Kapas rem. kampas rem. Vino selanjutnya Sepatu rem, Pak. sepatu rem. Selanjutnya David Bekas pengembali. pegas pengembali. Yang terakhir coba Niken Tromol. tromol ya. Jadi ada berapa komponen? 8 komponen utama dari sistem rem mekanik sepeda motor yang wajib kalian tahu. Bisa kalian baca bahan ajar lagi. Oke, selanjutnya cara kerja rem mekanik ya. Tadi yang bertanya dia siapa? Cara kerja rem mekanik ini? Arido, coba dijelaskan kembali cara kerja rem mekanik. Apabila pedal atau handle rem ditekan, maka batang penghubung akan menarik tuas penggerak rem, sehingga pivot pin yang terhubung pada tuas penggerak rem akan ikut tertarik dan menyebabkan kapas rem mengembang untuk bergesekan dengan tromol. Maka terjadilah proses pengereman. Iya, itu ya. Prinsip kerja rem atau cara kerja rem mekanik sepeda bisa dipahami ya. Selanjutnya, setelah kita mengamati permasalahan, didapatkan sebuah permasalahan, betul ya? Ya, Haikal, permasalahan yang tadi apa? Remblong ya. Permasalahan yang kalian selidiki tadi, selain tentukan tadi adalah remblong. Setelah kalian analisis penyebabnya, dapatkan penyebab tadi kan melalui praktikum. Coba Bapak tes dulu. Lekat. Penyebabnya apa? Yang pertama, Kampas rem aus. kampas rem aus ya. Selanjutnya, Arafat. Tromol tidak baik. Kondisi tromol sudah tidak baik ya. Itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Dari serangkaian kegiatan kita pada hari ini ya, hampir 90 menit kita melaksanakan pembelajaran ya. Tentu banyak hal-hal yang kalian dapatkan, materi-materi yang Bapak berikan mulai dari diskusi dan praktik mungkin sudah kalian tangkap ya, dan mungkin juga akan bermanfaat suatu saat nanti bagi kalian masing-masing. Bapak akan beri pertanyaan dari selama kita pembelajaran ini, hal-hal apa saja yang kalian dapatkan. Pak, Oke, Ardian silakan. saya menjadi tahu komponen-komponen pada rem mekanik sepeda motor. Iya, ya. Jadi Ardian, kata Ardian, tahu komponen-komponen sistem rem mekanik sepeda motor. Ada lagi? Heli, silakan. Saya jadi tahu bagaimana cara memperbaiki remblong. Dari pembelajaran kita hampir 90 menit, hampir 2 jam pembelajaran, apa yang kalian rasakan? Nah, ya, senang ya. Ya, Pak. Vino? Senang ya. Baik, jika senang, apakah termotivasi? Termotivasi. Iya, termotivasi ya. Nah, itu pembelajaran kita berikutnya itu mempelajari tentang sistem suspensi sepeda motor. Kita akan melihat menganalisis permasalahan yang terjadi pada sistem suspensi, terutama di bagian depan terlebih dahulu. Ya, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah paham semua? Apakah ada materi yang kalian sulit pahami? Tidak ada. Tidak ada. Silakan kalian kembali baca bahan ajar, nanti Bapak kirim melalui grup WA ya. Itu untuk mengkaji teori dasar kalian mengenai sistem rem mekanik sepeda motor maupun sistem rem hidrolik sepeda motor ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin itu saja ya pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas sebelum menutup pembelajaran, silakan untuk memimpin doa pada hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Amin. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini ya. Bapak harap kalian untuk pertemuan berikutnya lebih aktif lagi ya. Ini sedikit motivasi dari Bapak sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran ya. Baik, bisa dibaca di situ ya. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu ya. Sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Masa depan ada di tangan kalian masing-masing. Teruslah belajar karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.